Oke, selamat malam teman-teman. Ya bersyukur ya malam hari ini kita bisa ketemu lagi secara online lewat Zoom. Kita bisa komsel sama-sama dan ya maaf karena mulainya agak telat jadinya ya karena tadi ada beberapa kesalahan teknis gitu. Tapi bersyukur kita tetap bisa mulai komsel kita sama-sama dan mari untuk menyiapkan hati kita untuk memulai komsel hari ini kita mau naikkan satu pujian yang kiranya pujian ini juga boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman, sharing, dan juga memuji Tuhan nantinya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian sujud di altarnya. Suara musiknya kedengeran ya? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Minta Koyo untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk disegarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh menyerahkan Komsel pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semuanya boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menemukan kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh mempunyai hati yang bersukacita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami boleh sharing dan kami boleh diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lainnya. Tuhan pimpin dan sertai. Berkati mereka di dalam kegiatan maupun di dalam apapun yang mereka lakukan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan Komsel pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Berkati dengan internet connection dan berkati dengan semuanya, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan kebenaran Tuhan, dan juga kami boleh pulang dan kami boleh membawa sukacita yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Thank you, Koyo. Ya, gimana kabarnya teman-teman selama 1 minggu ini? Pasti sebagian besar dari kita sibuk ya. Ya, bersyukur meskipun sibuk, meskipun capek, tapi teman-teman masih mau meluangkan waktu untuk kita sama-sama bersekutu, sama-sama boleh memuji Tuhan. Dan memang di tengah kondisi yang seperti ini gitu ya, meskipun keadaan pandemi, tapi namanya kerjaan tetap nggak bisa ditunda gitu ya. Dan pasti hari-hari kita dipenuhi dengan kesibukan, entah itu kerjaan, entah itu mungkin studi, sekolah, entah juga ada yang kuliah, dan seringkali nggak ada waktu buat kita untuk bisa berdiam. Nah, sebetulnya Komsel ini jadi suatu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita berdiam sejenak dari segala kesibukan kita, dan boleh sekali lagi disegarkan oleh setiap puji-pujian yang ada, juga oleh kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan. Nah, saat ini kita mau nyanyikan satu pujian, dan kiranya pujian ini juga jadi pernyataan komitmen hati kita gitu ya. Kita menaikkan satu pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh,
inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dari bait yang kedua. Nanti dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Oke. Nah, seperti lagu yang barusan. Nah, kira-kira ada nggak dari kita yang mau menceritakan bagaimana seminggu ini mungkin mengalami kasih Tuhan yang luar biasa kah? Atau mungkin ada yang minggunya biasa-biasa aja. Tapi aku yakin apapun yang kita alami, pasti ada satu cerita dan ada satu pengalaman bersama Tuhan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau cerita, sedikit berbagi dengan kita gitu ya. Siapa tahu bisa saling menguatkan lewat cerita yang teman-teman bagikan. Apa ada yang mau sharing mungkin teman-teman? Adakah? Aku deh. Oke. Silakan Senja. Aku mau sharing. Aku bersyukur karena aku sempat cerita ya beberapa waktu lalu soal project yang lagi jalan terus banyak gitu kan. Nah, habis itu kan aku kalau di kantor kan merangkap kan logistik sama QS kayak yang pernah aku ceritain tuh ya waktu itu. Bersyukur proyek yang baru kan aku megang PIK, proyek rumah di PIK, tapi itu ada 2 project. Jadi 20-an unit sama 30-an unit gitu kan. Bersyukur aku akhirnya dikasih logistik untuk proyek yang PIK ini. Jadi aku cukup tertolong. Jadi untuk ngurusin tagihan supplier, pokoknya hal-hal logistik aku dibantu sama ada temanku yang logistiknya gitu. Itu sih aku bersyukur ya cara Tuhan menolong itu banyak hal gitu. Mungkin Tuhan gak bikin aku bisa ngerjain dengan cepat lebih lagi gitu ya. Tapi Tuhan tolong dengan
menggerakkan hati atasanku untuk memberikan aku logistik gitu sih. Ya itu aja sih. Aku bersyukur banget sih karena Tuhan tolong dalam hal itu. Terima kasih. Thank you Senja. Bersyukur ya. Jadi dalam minggu ini ternyata Tuhan kasih jawaban gitu ya. Buat doa-doa yang selama ini mungkin udah didoakan, digumulkan. Gitu. Oke, thank you Sen. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing, atau mungkin malah sebelahnya Senja mau langsung sharing. Ada yang mau sharing lagi teman-teman? Daniel mungkin mau sharing gimana kerjaan selama seminggu ini, sibuk nih kayaknya nih. Aku apa ya? Ya puji Tuhan lah ya Kak semua. Puji Tuhan kemarin proyek super dadakan, nggak tahu nih Ko Martin ini emang agak jangan sebut merek ya. Udah terlanjur. Udah terlanjur ya. Jadi Koko ini emang proyeknya dadakan terus sukanya. Baru seminggu dari yang waktu aku cerita Kak Senja nanyain aku kemarin, Daniel, kamu kok kayaknya kecapean banget. Iya Kak, iya. Mau didoain apa? Ya thank you Kak, aku tolong doain aja mau mulai proyek besok Senin kan. Aku cerita, kita sempat saling mendoakan. Nah itu aku tanyain Kak Senja juga, Kak Senja mau doain apa? Aku sekalian doain. Terus akhirnya Senin waktu minggu lalu itu proyek mulai dimulai, supply bahan ke lokasi, Rebo baru start, tukang-tukang, terus baru semalam, berarti Kamis malam. Tapi terakhir hari ini sih, tapi hari ini aku nggak ke proyek. Hari ini mereka dari tim Jiwati-nya itu baru masukin bahan. Mereka rencana opening hari Minggu, jadi kita udah 2 hari lebih mereka supaya bisa spare waktu training. Jadi puji Tuhan, waktu yang singkat ini kita dikasih percepatan, kasih inilah semua tim jadi saling mendukung. Itu aja, semoga kedepannya dari tim Jiwatinya juga repeat terus sama kita kerjasama, jadi makin lancar aja. Thank you semua doa-doanya. Ya, Kak Niko yang juga malam-malam nanyain juga baru pulang nih. Iya Kak, makanya sempat baru balas WA juga. Gitu. Thank you. Oke, thank you Dan. Wah, memang ternyata sibuk banget ya. Aku juga baru tahu ternyata kamu sesibuk itu gitu. Ya tapi bersyukur ya Tuhan terus kasih kekuatan ke kita secara khusus mungkin teman-teman yang kerja gitu ya, karena jauh lebih susah mungkin dalam keadaan seperti ini. Ya bukan berarti yang sekolah ataupun kuliah nggak susah. Ya kita semua punya pergumulan masing-masing. Dan memang entah kenapa ya teman-teman di masa pandemi ini mungkin kita lebih banyak di rumah gitu ya. Sebetulnya mungkin dibandingkan dulu ya ada beberapa yang nggak terlalu sibuk, tapi ada juga yang lebih sibuk. Tapi di masa-masa seperti ini sebetulnya ini jadi satu momen yang seringkali iblis pakai buat menyerang kita, anak-anak Tuhan. Nah, seringkali di masa seperti ini ketika mungkin kita yang awalnya bisa ketemu teman, yang mungkin kalau capek ketemu teman tuh jadi lebih bisa refresh gitu ya, bisa lebih senang. Tapi ketika kita harus stay at home, harus banyak kerja dari rumah tuh kayak seringkali perasaan-perasaan merasa kesepian sendiri itu sering menyerang gitu, dan itu jadi seringkali dipakai oleh iblis untuk membuat kita meragukan Tuhan gitu loh. Dan seringkali jadi bertanya, kok aku sendiri ya? Kok kayaknya aku nggak punya teman? Aku nggak ada siapa-siapa yang peduli perhatian sama aku. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu topik tentang kesepian ini, yang mungkin beberapa dari kita ada yang relate, ada juga yang enggak. Tapi ya kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa sekali lagi diingatkan gitu ya. Dan kita menyanyikan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita sebelum merenungkan firman Tuhan. Sebuah pujian yang sangat indah menurutku, dari Sydney Muhaide, dengan judul Selalu Bersamaku. Mari kita nyanyikan ini untuk menyiapkan hati kita sebelum merenungkan firman Tuhan.
Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kiranya pujian ini boleh mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami, kita boleh terus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Serahkan kepada Antonia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami walaupun lewat Zoom untuk bergabung dalam komsel hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati Antonia sebagai akan men-sharingkan, kiranya bisa men-sharingkan dengan lancar dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian, dan kiranya juga sharing Antonia ini bisa menjadi berkat buat teman-teman maupun orang-orang yang nantinya akan mendengarkan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebenarnya agak masih gugup. Ya, tapi lanjutlah. Ya. Ini aku dapat temanya loneliness. Itu artinya kesepian
kesendirian pasti setiap kita masing-masing pernah merasakan loneliness ini kan. Nah, loneliness ini apa ya? Bukan berbicara hanya kayak single dan apa ya? Kayak jomblo gitu lah. Kan biasanya kan kalau sendiri kayaknya dikesannya, "Halo jomblo lu." Gitu. Ya, padahal jomblo itu biasa aja sebenarnya. Nggak dosa gitu lah intinya. Nah, ini kesendirian itu apa ya, artinya kayak lebih mengalami rasa tidak ada yang menemani di saat apa ya, keadaan lagi rame gitu. Kalian pasti pernah kan ngerasain lagi apa namanya, orang-orang lagi happy atau di tempat yang rame banget orangnya, tapi kalian pernah merasa sendiri, terus nggak ada yang apa ya, ngajak ngobrol kayak apa gitu, karena kita nggak tahu mungkin pembicaraannya tentang apa. Loneliness ini ada penyebabnya. Boleh lanjut? Nah, ini ada 4. Ini menurut Kompasiana sih aku nemunya dari artikel gitu. Nah, transisi kehidupan. Transisi kehidupan itu maksudnya kayak pengalaman yang kalian rasakan, setiap pengalaman baru gitu lah intinya. Kayak misalnya dari masa TK mungkin, itu kan waktunya main-main gitu kan. Terus bertambah dewasa ada naik levelnya gitu, jadi SD, terus apa namanya, teman-teman banyak, maksudnya kayak misalnya pas aku apa ya, TK mau naik ke SD itu kayak belum terlalu mempedulikan omongan orang lain atau apa gitu, tapi kalau ada orang bully pasti ada. Jadi ada temanku yang dibully gitu pas SD gitu, dan dia kayak nggak ada yang membela dia gitu. Kemudian kedua itu terpisah dari orang-orang terdekat, kayak keluarga, atau kita lagi untuk studi atau kerja di luar kota gitu, itu juga bisa ngalamin kesepian ini. Kemudian ketiga, direndahkan atau dipermalukan. Ini masuknya sih ke bullying ya. Nah, ini kayak merasa nggak ada yang ngebela kita gitu, nggak ada yang nggak ada yang menerima kita gitu. Berhubungan dengan yang penyebab keempat, yaitu penolakan. Penolakan itu lebih ke tidak dianggap. Jadi misalnya orang lagi berkumpul terus kita pengen ngomong gitu, tapi kita nggak dianggap, nggak, ya diabaikan aja lah orang itu. Nah, itu juga bisa merupakan penyebab kesepian atau kesendirian. Kemudian apa sih yang menyebabkan apa ya, maksudnya kenapa kita kayak ditakdirkan untuk merasa kesepian? Padahal jawabannya sih enggak ya, karena di Alkitab sendiri Tuhan aja menciptakan Hawa, menjadikan Hawa sebagai pendampingnya Adam yang sepadan. Karena Tuhan menganggap tidaklah baik bagi manusia untuk hidup sendirian. Artinya Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk hidup kesepian. Bahkan Roh Kudus pun Tuhan turunkan pada kita agar kita punya penolong dan pembimbing dalam menentukan langkah kita menuju kehidupan yang kekal. Nah, itu jadi jangan pernah bilang
di dunia ini cuma gue sendiri, gue merasa nggak guna hidup di dunia ini, nggak ada yang menyayangi aku gitu, atau nggak ada yang peduli sama aku gitu. Pokoknya jangan pernah memikirkan hal yang tadi aku udah kasih tahu gitu. Pokoknya kita tuh udah ditakdirkan untuk tidak merasakan kesepian. Nah, apa sih yang kenapa kita kok bisa merasakan kesepian gitu? Nah, kesepian itu ternyata hasil dari dosa. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah, dan akibatnya kita tidak lagi mendengar suaranya, merasakan penyertaannya, hubungan kita menjadi hancur saat kita tidak taat lagi padanya, atau enggak kita terlena dengan aktivitas duniawi sehingga mengabaikan waktu-waktu untuk berada bersama Tuhan dan melalaikan setiap perkataan yang Tuhan mau untuk kita ubah gitu dan kita terus menolak gitu. Itu yang membuat kita merasa kesepian, dan kesepian yang terberat itu adalah terpisah dari Tuhan. Boleh lanjut lagi. Nah, ini kesepian apa yang paling berat, yaitu tadi aku bilang, dan yaitu terpisah dari Allah. Aku ingin mengundang teman-teman untuk buka ayat Alkitab dari lanjut PPT-nya. Nah, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu adalah dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Nah, ini dosa yang memisahkan kita dengan Allah sehingga hubungan kita hancur, dan hancurnya ini kita tidak merasakan penyertaannya Tuhan. Padahal Tuhan sudah turun ke dunia menyelamatkan dosa-dosa kita, tapi kan manusia kan juga tidak ada yang sempurna dan pasti melakukan dosa lagi gitu. Dan untuk solusinya sih lebih mulai ke mengakui dosa dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi. Terus karena dan Tuhan juga itu setia dan adil, dan dia juga akan dengan gembira menyambut kita dan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ada ya, dengan solusi ini sih ini dari kesadaran kita masing-masing sih untuk mau bertobat atau enggak. Kalau enggak bertobat, ya kalau kalian pingin enggak mau merasakan kesepian lagi, ya bertobat dengan cara meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, baik itu lewat saat teduh, terus berdoa, pujian, atau penyembahan, membaca virtu maksudnya. Firman Tuhan, ini bisa kita dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan ini, kita bisa kembali merasakan kehadiran Tuhan, dan kita juga tidak merasakan kesepian lagi gitu. Kemudian ada beberapa tokoh Alkitab yang juga mengalami kesepian, lebih tepatnya sih depresi gitu ya. Yaitu pertama ada Daud. Nah, Daud ini di Mazmur dia menuliskan kesedihan, terus kesepian,
terus rasa takutnya terhadap musuh. Ya, kan kalian pada tahu kan ceritanya Daud kan, udah masalah tuh datang bertubi-tubi ke dia dan dia harus menghadapinya itu kayak sendirian. Tapi Tuhan sampai dia bilang, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya menjadi beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Nah ini kan kayak dia kayak udah capek gitu untuk apa ya, menghadapi semua, tapi dia tetap yakin kalau Tuhan tuh akan apa ya, selalu berserta dia dan akan menolong untuk mengangkat beban berat yang dia hadapi gitu. Terus kemudian ada Ayub. Ini sih yang menurutku yang tokoh yang jempolan. Ayub ini apa ya, kehilangan segalanya gitu, keluarga, istrinya, anaknya, terus ternaknya atau ya lain-lain lah. Pokoknya dia kayak menghadapi semuanya itu sendiri, tapi dia tetap bertekun dalam kesalehannya sehingga apa ya, tetap setialah sama Tuhan sepanjang masa. Dia percaya kalau walaupun dia menderita, Tuhan tetap menyertai si Ayub senantiasa. Kemudian ada si Yunus yang masuk ke perut ikan untuk maksudnya ke Niniwe. Terus di perjalanan ada dia dimakan ikan besar. Nah itu dia juga merasa merasa marah dan kecewa sama Tuhan waktu itu awalnya, karena dia nggak mau orang Niniwe itu bertobat gitu kan. Tapi Tuhan tetap meyakinkan dia untuk pergi ke Niniwe dengan berbagai cara, seperti masuk ke perut ikan besar gitu. Terus ada yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus juga pernah merasa kesendirian dan kesepian itu saat dia di Getsemani doa sampai katanya keringatnya itu kayak menitikkan darahnya gitu, kayak benar-benar saking takutnya untuk menerima kesakitan itulah. Pas di atas kayu salib pun juga Tuhan pernah bilang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Tuhan Yesus percaya kalau Allah itu tetap bersama dia, dan dia tahu apa yang menjadi tugasnya di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kita, dan dia bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya lanjut lagi. Solusinya yang tadi itu yang aku bilang, kembali menyadari, harus sadar diri sendiri sih, harus mau berkomitmen untuk bertobat atau enggak gitu, dan melakukan hal-hal yang mempererat kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian ada ayat-ayat penghibur buat kita. Mungkin aku pengen undang teman-teman mulai dari Matius dulu, ada yang nemu baru langsung minta tolong baca gitu. Oke? Ya. Pertama Matius 11 ayat 28 dan 30 sampai 30. Kalau yang sudah ketemu boleh minta tolong bacakan. Aku.
Aku ya. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sampai 30. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Makasih Karin. Nah ini dari ayat ini pun Tuhan tuh menghibur kita kalau kita ada beban berat atau lagi ada masalah atau tugasnya banyak banget, tugasnya lagi banyak banget. Nah ini untuk datang kepadanya yang letih lesu dan berbeban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan padamu. Dan juga dengan adanya ayat ini ya setidaknya kita bisa terhibur dengan yang berbeban berat dan letih lesu ini untuk datang kepadanya, mungkin lewat saat teduh gitu. Terus selanjutnya Yesaya 41 ayat 10, boleh minta tolong siapa yang nemu duluan? Aku. Oke, Tasya, silakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Makasih, Tasya. Nah, ini dengan ayat ini juga yang kedua lebih pokoknya jangan terlalu khawatir dengan apa yang akan menghadapimu gitu. Pokoknya jangan takut, karena Tuhan tuh selalu menyertai kita. Terus di saat kalian mungkin lagi bimbang gitu, atau lagi bingung, atau lagi takut, khawatir, ya pokoknya datang pada Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai engkau. Ini pun janji Tuhan, bukan janji Antonia yang Antonia buat di Alkitab, enggak mungkin. Ini janjinya Tuhan dan Dia akan selalu menepati janjinya. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 8, boleh ada yang membacakan? Dua Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oke, makasih Koyo. Nah, dengan adanya ini juga Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian yang berbeban berat atau merasa sendiri, karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan yang kamu perlukan, dan juga akan pokoknya menyeimbangkan. Kemudian Ulangan 31 ayat 8. Boleh minta tolong bacakan. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Makasih Feve ya tadi ya. Di sini juga udah kelihatan ayat yang sudah terlalu jelas menurutku. Ini penuh dengan janji yang
menurutku menguatkan sih. Gitu. Yang terakhir Mazmur 139 ayat 5. Boleh minta tolong. Mazmur 139 ayat 5. Dari belakang, benar itu nggak? Iya. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Oke, makasih Senja. Nah, ini maksudnya dari belakang dan dari depan. Jadi kita tuh kayak dikelilingin, kayak dibekuk sama Tuhan gitu loh. Nanti kan. Ya pokoknya intinya Tuhan akan selalu ada di dekat kita. Mau kita merasa kesepian itu karena dosa, hasil dari dosa. Kesepian itu pun nggak selalu hal yang buruk sih. Bisa juga hal yang anugerah buat kita, biar kita menyadari kita bisa kayak merenungkan diri sendiri untuk berdiam diri sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan. Itu sih yang aku bisa sampaikan lewat sharing yang singkat ini. Mungkin ada teman-teman yang mau men-sharingkan dengan adanya kesepian gitu, solusinya gimana? Kalau solusi yang di Alkitab sih, ini kan ada ayat-ayat penghibur gitu. Terus dan solusinya juga pun dari kita masing-masing mau berkomitmen untuk berubah, untuk menghilangkan, untuk tidak berbuat dosa lagi atau enggak, itu sih. Kemudian ada juga yang kesepian itu karena psikologis, kayak stres gitu ya, kayak artis Korea gitu, kan ada kan tahun berapa itu ada yang meninggal, itu pun gara-gara kesepian gitu. Padahal banyak orang yang mencintai mereka, fansnya mereka, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menghibur. Dan kemudian kalau ada temanmu yang merasakan kesepian atau kayak merasa di dunia ini gue cuma sendiri, nggak ada yang bela gue, nggak ada yang peduli sama aku gitu. Coba didengarkan. Aku sendiri punya teman yang saat ini rasakan kayak stres gitu kali ya, mungkin ya bisa dibilang gitu. Dan dia kayak bilang, di dunia ini cuma gue doang gitu. Aku sih sebagai temannya berusaha untuk tidak menyakiti hatinya gitu, dengan mendengarkan temanku ini, dia mau cerita apa ya udah silakan, mau cerita yang aneh-aneh pun gue akan siap mendengarkan. Yang penting dan gue juga akan memberikan saran, bukan jangan kayak menghakimi gitu loh. Jangan bilang di dunia ini yang sulit kan bukan lu doang, yang lainnya juga kok. Jangan ngomong kayak gitulah. Itu yang bisa melukai hatinya dia gitu. Padahal dia butuhnya cuma pingin dengar aja gitu. Dan pinginnya diberi solusi pun dia pasti mungkin akan menemukannya pas dia saat di saat ada kita gitu loh. Mungkin nggak tahu, itu dari pengalamanku sih. Nah, adakah yang mau bercerita tentang kesepian ini?
Boleh ditulis. Wow, kalian tidak merasakan kesepian. Hebat. Siapa? Ada nggak teman-teman? Pastilah ada, nggak mungkin nggak ada. Belum siap cerita kali ya. Atau mungkin kayak Antoni ya, maksudnya kita nggak merasa, tapi kita punya teman yang merasakan seperti itu. Nah, gimana dari sudut pandang kita yang melihat itu? Mungkin teman-teman juga bisa sharing gitu. Di sekolahnya pernah dibully gitu. Kalau aku sih pernah sih. Bukan dibully, tapi aku merasa kayak kayak nggak punya temen aja gitu. Padahal ada orang yang mau nyapa aku, tapi aku kayak membangun tembok sendiri dan kayak mengisolasi diri sendiri gitu. Itu pas aku awal SMA kalau nggak salah. Awal SMA. Nah itu kan walaupun kelas 3 SMP-nya di Penabur, terus SMA-nya juga di Penabur, tapi kan pas naik ke kelas itu kan akan bertemu dengan orang baru gitu kan. Nah itu aku tipe orang yang kalau ketemu orang baru tuh kayak diem, nggak mau nggak mau berkenalan duluan gitu. Jadi kayak nggak di pojok banget sih, maksudnya menyendiri di ini kelas, ini aku di tengah-tengahnya lah, mojok gitu lah, tapi bukan di sudut gitu kan. Biasanya kan orang-orang kalau sepian ingin ceritanya selalu di belakang paling sudut paling belakang gitu kan. Nah ini aku enggak, untungnya jadi masih ada di situ. Dan di saat awal SMA tuh menurutku paling berat karena ya itu kalau pas pembagian kelompok tugas itu hal yang paling gue benci banget seumur hidupku. Paling kerasa dan kelihatan banget itu ya. Banget. Jadi kayak ya tugasnya bikin kelompok misalnya 5 orang gitu. Ya. Temennya siapa itu kan pertanyaannya. Takutnya nanti kalau gue, soalnya di kelas itu udah ada perkumpulan kelompok-kelompoknya sendiri. Kelompok sendiri. Jadi kayak pas ada tugas itu langsung kita samaan aja ya. Maksudnya kita satu kelompok gitu kan. Nah orang-orang yang sendiri ini pun yang kayak merasa itu menjadi hal yang pengen bikin nangis sih sebenarnya. Dan di saat kayak gitu ya cuma ngerasa sendiri gitu, nggak ada yang mau berteman sama aku gitu. Nah saat ini mungkin ada yang mau sharing pokok doa. Nah kita mau bagi ya, setiap orang bagi pokok doa. Mungkin ada yang berkaitan dengan topik hari ini, tapi ada juga yang nggak berkaitan, nggak apa-apa. Kita akan sama-sama sharing pokok doa untuk kita sama-sama saling dukung, saling mendoakan. Mungkin mulai dari Senja dulu kali ya. Aku belum bagi urutan ya, sorry. Aku bagi urutannya dulu ya. Nanti pertama yang sharing Senja ya. Nanti Senja doain Antonia. Terus nanti Antonia doain Karin doain Nia doain Citasya doain Veve ada Ibel nggak di sana, Ve? Ada. Oke. Veve nanti doain Jessica doain Ibel nanti doain Koyo doain Daniel doain aku, nanti aku doain Senja. Ada yang belum disebut kira-kira? Udah ingat semua ya? Ada yang bingung? Oke, yuk. Bisa dimulai dari Senja dulu deh, sharing pokok doanya. Oke.
Karin. Ngomong aja, nggak apa-apa. Katanya Karin maunya didoain Niko. Enggak, bohong. Dia bercanda, guys. Nggak bisa request, no request. Ya udah, emang nggak mau juga. Ton, sini Canda. gue hak. Hah? Ini kalau misalnya ketemu udah aku peyuk. Lu bersama-sama. Aku gigit boleh nggak? Gigit, jangan, ntar bolong. Sakit. Aku doain. Pertama aku bersyukur yang tadi aku sharingin. Aku bersyukur karena boleh ada namanya Mbak Riri yang bantuin aku di logistik. Doain supaya aku sama Mbak Riri boleh berkoordinasi dengan baik ya teman-teman, karena Mbak Riri kan juga ngelogistikin proyek-proyek lainnya juga gitu kan, jadi nggak cuma aku QS yang dipegang Mbak Riri gitu, ada mbak yang lain gitu. Nah sedangkan mbak yang lain yang logistiknya Mbak Riri juga ada yang agak-agak rempong gitulah ceritanya. Jadinya kadang aku aja disuruh take over logistik ke Mbak Riri kan sebenarnya udah dari kemarin lusa gitu ya. Atasanku ngomong ke aku. Tapi aku belum tega tuh ceritanya kemarin. Jadinya ya udahlah nggak apa-apa aku kerjain dulu karena kayaknya Mbak Riri juga repot. Tapi ya doakanlah supaya kami koordinasinya boleh baik dan Mbak Riri juga boleh memanage gitu, ngerjain proyek ABC dengan QS yang bermacam-macam karakter dan bermacam-macam model. Lalu doakan, meskipun punya logistik, aku kan tetap harus kontrol gitu kan, yang dipesan apa, berapa banyak, terus speknya apa, kayak gitu-gitunya. Kalau misalnya orang lain yang pesen, takutnya kan aku kurang kontrol gitu, jadinya ya doakan supaya aku bisa tetap kontrol dengan baik, sebagaimana job deskku sebagai QS gitu ya. Terus aku minta didoakan soal loneliness gitu ya. Aku bersyukur sih kayak dari aku kecil ya kayaknya nggak terlalu yang punya teman yang deket banget gitu loh. Tapi satu sisi itu jadi hal yang aku syukuri. Jadinya pas kemana-mana nggak ada orang yang aku kenal, nggak ada yang deket sama aku, nggak ada yang mungkin aku ngerasa nggak ada yang care banget gitu. Aku nggak terlalu pusingin gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, udah biasa. Dan sebenarnya ya menurutku kondisi yang nggak baik pun ternyata Tuhan pakai ketika kita emang udah terbiasa atau udah sering ngalamin kesendirian gitu ya. Kesendirian dalam arti ya berjuang sendiri, berpikir sendiri, bergumul sendiri sama Tuhan gitu. Itu juga Tuhan pakai supaya kita tuh lebih kuat gitu. Jadi ketika kita ditempatin di tempat yang emang bener-bener harus bisa sendiri, ya kita kuat gitu, kita bisa, itu sih. Ya doakan aku tetap jadi aku yang ketika sendiri nggak merasa sendiri gitu. Gimana ya bahasanya gitulah, ketika sendiri tidak merasa sendiri, tapi terus menyadari dalam pribadi manusiaku yang sendiri, aku ada Tuhan gitu yang berjalan bersamaku. Dan doakan aku bisa jadi sahabat buat orang-orang yang mungkin merasa sendiri gitu. Karena kalau inget zaman SMP, SMA gitu, kalau soal bagi-bagi kelompok, aku paling diem sampai terakhir. Kalau udah terakhir ada sisa-sisa orang, maksudnya teman-teman yang emang kayak aku gitu, yang nggak punya geng-geng banget gitu, baru aku samperin, lu udah dapet teman belum? Yuk barengan aja gitu. Ya itu doakan supaya ya tetap jadi aku nggak baik banget juga sih. Cuma kayak mikirnya kalau punya temen yang terlalu deket tuh kan juga gimana ya, kayak terikat banget gitu nggak sih kalau menurut kalian kalau soal pertemanan? Enggak. Gitu sih. Kalau aku tuh ngerasa gitu kayak mendingan ya udah gitu, apalagi soal pelajaran kayak gitu-gitu kan. Mendingan kalau sendiri kan kita punya kelompok nih, misalnya kelompoknya kelompok belajar matematika ya. Ya kita temenannya sama yang emang seneng matematika. Terus kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris ya kelompoknya sama teman-teman yang ada yang bisa bahasa Inggris gitu. Lah kalau misalnya temennya samaan terus kan nanti nggak bisa saling nggak bisa saling menolong dengan maksimal sih menurutku gitu. Ya udah gitulah. Tapi bukan berarti mencari keuntungan juga sih. Cuman yang menurutku lebih efektif aja kalau bisa fleksibel kemana-mana. Ya itu.
Jangan bingung ya yang doain aku. Tahu kan nih? Oke. Siap. Enggak ya, enggak bingung ya. Oke, ya udah. Oke, thank you, Sen. Langsung lanjut ke Karin deh, nanti baru lanjut ke Antonia. Aku nggak ada yang mau didoakan. Yang doain aku tuh siapa? Kak Antonia ya? Nia. Kak Antonia. Kak Antonia. Kak Antonia. Doain aku apa aja, Kak? Aja tuh apa? Nanti nggak didoain loh sama Antonia. Ya doain aja. Ya udahlah, doain aja baik-baik aja. Dah. Masih random, Karin, masih random, kurang jelas. Tanya yang baik-baik. Ini dibandingkan yang masa depannya Ciesi. Ini lebih abstrak. Aku doain baik-baik aja. Apanya yang baik? Nah, itu apanya yang baik? Ya, gue juga akan berdoa lu baik-baik aja. Ya udah, itu aja. Ya udah itu udah tahu. Doain aja lah. Udah cuma itu doang kan? Iya. Kan ya udah. Tuhan, amin. Udah begitu aja yang didoain. Apa aku mau jadi perantara? Ya coba kamu perantara aku pengen doain apa? Doain supaya Karin makin cantik, Karin makin sabar. Terus aku nggak mau didoain kalau misalnya aku belum susah berubah, guys. Jadi aku nggak mau didoain. Udah. Ya kalau mau berubah mau berubah jadi Power Ranger. Iya, makanya kan akunya susah untuk berubah, jadi aku belum mau didoain. Nah, itu didoain biar bisa berubah. Betul, itu Karin. Ya, oke. Doain aku apa yang tadi kakak omongin deh. Apaan sih nih orang? Itu tadi. Doain semoga sehat. Semoga baik-baik aja. Terima kasih. Antonia nanti silakan menginterpretasikan ya. Siapa yang bisa menerjemahkan? Doakan Karin. Itu artinya apa nih? Ini gue serius nanya. Beneran maksudnya baik-baik Ya udah, baik-baik dalam sekolah, baik-baik dalam pergaulan, baik-baik dalam pelayanan. Oke, itu baru jelas. Udah. Ya, Antonia. Ya, berdoa ya semoga nggak merasakan kesepian lagi. Karena kalau kesepian itu emang benar-benar gawat sih. Maksudnya kayak takutnya mikirin hal yang paling parah kan bunuh diri. Nah itu berharap sih temanku juga yang mengalami ini sih yang paling gawat menurutku. Bukan menjurus ke ini sih yang bunuh diri, enggak, jangan sampai. Maksudnya ya didoakan supaya dia kalau kita Tuhan tuh ada dan kita juga siap untuk mendengarkan cerita dia gitu. Terus kesehatan, nggak tahu nih asmanya kadang kambuh kadang enggak. Terus lagi MCC udah mengucap syukur untuk corona. Tahun baru guys. Semoga ini sih bisa kelar. Ya kenapa gue ngomongnya bersyukur? Pertama karena gue lebih nyaman untuk WFH dan bakal kangen bangun siangnya. Emang nggak enak sih, maksudnya coronanya, tapi menurut gue bangun siangnya enak. Terus ya dengan adanya corona ini emang bisa dibentuk, maksudnya kita dibentuk gitu sama Tuhan. Lu mau ngikutin Tuhan atau tidak gitu. Terus belajar apa ya? Udah sih itu aja sih.
Oke deh. Jadi ingat ya, San ya? Kayaknya enggak deh. Udah biarin aja lah. Capek gue. Oke. Terus lanjut ke Nia ya. Aku buat sebenarnya masih ini tanggal berapa sih sekarang, masih 2 minggu depan lagi, cuman kayak udah mau UAS kan, jadi ya buat UAS biar bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai bagus. Sama berdoa buat itu apa namanya, yang buat Natal kan. Kita kan udah mulai siap-siap semua gitu kan. Aku juga udah mulai ngedit, terutama buat yang trailer itu. Terus nanti mau bikin trailer kedua gitu kan. Jadi ya semoga apapun bisa berjalan dengan lancar, dan juga apa sih, aku kan apa namanya pemusik kan, jadi ya supaya bisa nanti bermain musik dengan baik gitu lah. Terus kalau berkaitan dengan loneliness itu sebenarnya gimana nih? Beda banget ceritanya sama cerita kampungnya Kak Senja, Kaniko kayak gitu. Aku tuh sebenarnya malah kebalikannya. Aku tuh udah punya temen dari kecil banget gitu. Dari TK bahkan, aku tuh satu TK, dari TK sampai SMA sekarang tuh masih temenan gitu. Dan temenannya tuh bener-bener bukan cuma sekedar dihitungnya gara-gara dari TK sampai SMA, tapi nggak sedekat itu, maksudnya cuma gara-gara hitungannya satu sekolah dulu dari TK sampai SMA, jadinya dihitungnya temenan dari kecil gitu. Tapi emang bener aku tuh deket banget gitu, bener best friend banget gitu sama dia. Dan kalau misalnya kan menurut Kak Senja tadi kan, kayak kalau misalnya temenan cuma sama satu orang doang gitu kan, ibaratnya kayak apa ya, kayak kalau misalnya mau kerjain tugas apa itu kayak masih susah lah. Kalau misalnya gitu kan harus sama yang pintar ini pintar itu gitu kan. Aku tuh sebenarnya sama dia tuh ibaratnya nggak pintar, aku sendiri tuh sama banget, kayak nggak pintar dalam semua pelajaran, maksudnya nggak ada yang jago banget dalam satu pelajaran, tapi kayak bisa semua, maksudnya rata-rata lah gitu, semua pelajaran tuh ya bisa, tapi nggak ada yang kayak jago banget gitu. Jadi aku sama dia tuh benar-benar sama, dan cara belajar kita tuh sama gitu. Jadi aku kalau pelajaran apapun juga belajar sama dia anak-anak aja gitu. Dan loneliness yang aku takutin sebenarnya ya, karena kayak aku bilang, aku kan dari dulu gitu sama dia, benar-benar teman banget sama dia, kemana sama dia, apa sama dia. Nanti aku kan mau masuk kuliah nih, kan otomatis pasti sebenarnya masuk kuliahnya sama binus guys, makanya bingung kan kalian, nggak TK sampai kuliah tuh sama tempatnya. Cuma ya kan binus kan gede ya, maksudnya nggak sekecil Bosco gitu kan, dan jurusannya kan berbeda gitu kan, jadi kan pasti harus punya teman baru gitu kan. Dan aku tuh gimana ya, kayak ya sama ya, maksudnya orang yang juga nggak terlalu bisa bergaul banget gitu loh. Jadi kayak harus ada orang yang mulai gitu baru aku bisa gitu. Kalau misalnya aku mulai itu kayak gimana gitu kan, karena aku juga termasuk introvert guys. Kalau kalian tahu ada yang 16 personalities itu, aku 97% introvert guys, fun fact. Jadi ya yang ditakutin itu sih nanti kalau kuliah itu, karena aku dari dulu udah sama teman-teman ini, jadi kalau misalnya aku temenan sama gitu, jadi ya didoakan saja, siapa tahu maksudnya semoga nanti bisa make friends gitulah di dunia perkuliahan nanti gitu kan, karena kan udah tinggal tuh semester lagi kan, kayak cepet banget tiba-tiba udah mau kuliah gitu ya. Jadi doa buat itu juga sih, biar semoga bisa berteman dengan baik gitu, dan punya teman yang jangan toksik gitulah kalau bisa gitu kan, maksudnya ya yang teman-teman yang baik-baik lah temennya gitu ya, gitu sih paling. Thank you. Oke, thank you Nia. Terus langsung lanjut ke Citasya ya. Ya. Apa ya? Belum tahu. Didoain Paci.
Kerjaan sih aman-aman, terus persiapan apa mungkin gitu. Ya, kerjaan sih sama kesehatan doang. Sama biar aku sama rekan kerja tetap rukun. Soalnya ada nyebelin-nyebelin juga kadang-kadang. Padahal cewek semua, teman kadang-kadang ada nyebelinnya gitu. Malah cewek semua tuh lebih bahaya sih. Apa kesannya buas gitu cewek semua. Enggak. Maksudnya kan lebih sering berantem biasanya pasti. Iya. Berarti untuk pekerjaan sama kesehatan ya, Ci ya? Ya, sering berantem sih enggak, cuman kadang agak kesel dikit gitu aja. Oke deh. Ada lagi Ci Tasya mungkin mau didoain? Sama Tiffany, dia visanya kan lagi ada sedikit masalah. Jadi doain biar bisa lancar. Biar bisa diperpanjang dengan lancar. Bukan bisa sih, paspor. Oke deh, Ci. Berarti tolong doain buat Ci Tasya buat pekerjaan, buat relasi sama rekan kerja, untuk kesehatan sama doain buat Tiffany juga ya, dalam pengurusan paspornya. Oke, terus sekarang lanjut ke VV. Maaf guys, VV-nya nggak mau kelihatan. Udah ngomong, Dek. Kenapa? Jadi, ngerasa Nggak dengar ya? nggak kedengeran. Enggak. Aku kira cuma aku doang. Tunggu ya. Dek. Sudah kedengeran nggak? Masih, tapi kecil. Udah belum? Udah. Oke. Jadi yang tadi pokoknya mau sharing tentang yang kesepian itu. Jadi ngerasa kesepian itu tahun ini karena corona satu itu paling sih. Nggak tahu kayak nggak bisa ketemu orang karena kan aku nggak tahu ini nyambung apa nggak ya. Tapi aku ekstrovert banget. Jadi kayak kalau gimana ya, kayak nggak enak banget gitu. Soalnya kan aku nggak bisa diem di rumah doang, kayak ngapain nggak bisa gitu. Rasanya pengen ngomong, pengen jalan-jalan sama teman-teman aku tuh nggak bisa. Sama karena putus hubungan itu juga soalnya sama temen aku yang cowok. Jadi dia bener-bener deket banget sama aku kayak dari SD kali. Jadi iya dari SD sampai SMP sampai SMA pun masih bener-bener deket banget. Bahkan sama teman-teman aku yang cewek, aku lebih deket sama temen aku yang cowok ini. Terus pas corona ini juga kita sampai putus hubungan sampai kayak nggak kontekan. Itu juga kayak gila double attack banget karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Terus nggak bisa ketemu orang gitu, nggak bisa ketemu teman-teman aku juga yang cewek. Jadi kayak wow, ini kayak attack-nya parah banget gitu. Dan pas corona juga aku kehilangan teman aku satu. Ya, jadi triple attack kayak wow. Dan parah banget sih itu pas. Tapi bersyukurnya juga setelah itu di tengah-tengah corona ini malah gimana ya, jadi kayak lebih menyayangi teman-teman aku gitu loh, karena kayak kerasa banget setiap waktunya itu penting banget gitu sama mereka, kayak meskipun cuma sekedar nge-call atau ngechat aja itu udah jadi precious banget, padahal dulu kan ngechat jarang-jarang ya, karena kan kita ketemu terus di sekolah gitu, dan itu nggak berasa kayak, oh ya udah ini keseharian gitu, jadi nggak berasa kayak precious banget, tapi setelah itu jadi lebih menghargai aja gitu, kayak iya ternyata mereka ini adalah teman-teman yang dikasih Tuhan kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Sama udah itu aja kali ya. Oke, lanjut. Yang didoain itu bersyukur udah selesai UTS. Yay. Udah bebas dari UTS ini. Oh my god. Terus doain aja supaya nilainya bagus. Itu sama apalagi ya? Kuliah ke depannya juga doain sama UKM aku dan Natal. Supaya bisa berjalan dengan baik juga. Udah, itu aja. Thank you, Faye. Lanjut Ibel ya. Aku ya?
Mungkin aku sharing dikit juga kali ya. Ini aku jadi kayak presenter begini. Jadi kalau soal kesendirian sih mungkin kalau teman juga ceritanya mungkin beda ya sama cerita yang lain-lain karena kayak dari dulu aku memang berusaha untuk temenan sama semua orang. Jadi biar nggak tahu ya emang orang tapi nggak deket-deket banget juga sih. Cuman memang ada circle-nya. Cuman aku emang kalau walaupun punya teman dekat, tapi kalau cerita tuh aku suka milih-milih orang gitu loh. Jadi sesuai sikon gitu. Jadi aku rasanya punya banyak teman aja gitu. Jadi nggak merasa sendiri. Kalau soal sendiri tuh mungkin hal yang paling ingat mungkin jadi dulu ceritanya mungkin nggak aku kayak nggak pernah deh cerita soal tentang relationshipku ya di komunitas ini gitu. Jadi dulu aku pernah punya mantan. Intinya aku tuh pacaran dari tahun 2012 lah intinya pokoknya 6 tahun ke 7 ya lupa lah 6 tahun sekian gitu lupa dan akhirnya putus. Jadi tuh ini intinya aku kayak memulai masa remaja sampai kuliah itu aku bareng dia terus bubar gitu kan. Jadi itu di situ rasanya kayak bener-bener gitu kan. Terus kayak bener-bener itu ngerasa sendiri banget sih dan itu pas juga bareng sama berantem sama teman baik gitu. Jadi ya itu intinya kayak di situ aku kayak lagi masa jomblo ngenes gitulah, tau nggak sih? Sedih banget itu kayak. Karena rasanya jadi nggak ada orang yang bisa diandelin lagi gitu loh, kayak bener apa ya kosong gitulah. Nah, tapi untungnya waktu itu akhirnya bisa berpikir jernih ya, jadi nggak berpikir kayak gitu lagi gitu. Jadi udah tobat itu, otaknya udah hilang pikiran itu gitu. Terus mungkin yang kedua pas corona ini juga kalau aku itu sama teman-teman kebiasaan nugas nugas arsitektur itu bareng-bareng. Jadi ngerjainnya di kosan siapa, di rumah siapa, di kampus, dan itu kita kayak emang kayak warnet. Ya udah itu kita nggak tidur 2,5 hari, 3 hari, dan itu gantian gitu tidurnya suka-suka deh. Maksudnya gantian kayak yang satu melek, yang satu nugas, terus gantian kayak gitu kan. Dan pas corona ini tiba-tiba nggak bisa nugas kayak gitu, dan itu ternyata rasanya lumayan menyakitkan ya, kayak jadi nugasnya suntuk 7 hari bikin gambar kerja yang biasa dilatin Kak Senja itu ya, kayak astaga, itu kayak sendiri terus kayak, apaan sih? Kita mau teleponan juga nggak, ya orang kita diam-diaman juga gitu kan ya. Jadi, ya, itu luar biasa sih berat. Tapi untungnya semester ini mending, nggak separah kayak semester kemarin. Jadi doain aja juga. Mungkin untuk aku udah bisa lumayan, adaptasi ya dengan nugas sendiri. Emang susah juga lah. Tapi apalagi ini lagi ngerjain tugas akhir, jadi doain juga mungkin banyak orang-orang di sana juga yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku, kayak butuh nugas yang rame-rame juga, karena itu ternyata kasih support yang luar biasa gitu kan. Ya doain itu sih untuk aku dan teman-teman yang lain seangkatan gitu untuk bisa tetap jagalah semangatnya juga untuk kelarin dikit lagi ya, jangan sampai nggak lulus gara-gara corona bingung mau nugas di mana gitu kan. Ya, untuk yang didoain ya itu tugas akhir, terus ya bentar lagi aku juga mau ujian, jadi aku nanti di pertengahan Desember itu kayaknya akan ada review untuk sidang untuk kelulusan apakah bisa untuk lanjut semester depan tugas akhirnya atau akan perpanjang semester, terus ya untuk UAS, dan ya untuk Natal biar semuanya lancar karena pasti asik lah ya Natal tahun ini. Gitu sih. Thank you. Oke, thank you VVI Bel. Yo. Lanjut ke Jessica ya. Jessica ada? Ya, Pak. Jessica mau didoain apa? Kesehatan biar dapat kerja. Lagi ituin hotel sih, cari yang deket-deket sama rumah dulu. Kan ada Hotel Ciputra Cibubur ya, lagi pengen ke sana sih. Kalau dapat. Ya, dah. Yang terakhir kemarin gimana?
Yes, yang Instagram apa itu? Oh, itu. Enggak. Akhirnya nggak jadi ambil ya? Iya. Enggak Oke di deh. call juga sih. Oke. Ya, semoga nanti yang bakal dicoba ini bisa benar-benar bisa ya. Terus cocok juga dengan apa yang kamu pengen gitu. Oke deh. Jessica minta tolong doain buat kesehatan sama pekerjaan ya. Oke deh. Selanjut lagi ke Koyo. Koyo apa ya? Paling sekolah ini sudah sibuk-sibuknya untuk akhir semester, jadi ujian anak-anaknya, kerjaannya bikin soal, terus Natal, baik itu di Natal sekolah maupun di gereja, juga udah mulai cari-cari ini, kebetulan bikin dananya, dan online begini, apa yang bisa ditampilkan gitu. Jadi rencana Koyo mau panggil anak-anak disability untuk mereka bisa sharing ke sekolah kita. Itu sih rencananya begitu, untuk berbagi. Terus apa lagi ya? Ya Koyo bersyukur sih untuk Komsel ini terus ada untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, untuk menjadi sahabat, baik suka maupun duka, teruslah menjadi komunitas yang baik. Mungkin kalau di pengalaman teman-teman untuk milih grup gitu ya. Jadi pengalaman Koyo sebagai guru di Penabur ini, Koyo nggak pernah untuk oke, guys, kalau ada grup apa gitu, udah bebas pilih sendiri. Enggak. Kalau milih sendiri bebas, mereka itu malah bergelombol dengan grup-grupnya memang. Tapi kalau Koyo pilihin itu mereka rata gitu. Jadi ya Koyo memang pilih. Kalau nggak dipilih tuh mereka malah ada yang memilih sengaja memang yang nggak mau kerja dimanfaatkan. Kasihan, padahal ya kayaknya nggak punya teman juga. Cuma pas saat kelompok begitu dimanfaatkan. Jadi ya udah, aku nggak mau sama dia. Kenapa gitu loh. Kayaknya nggak enak. Apa-apa aku yang kerja, mereka yang nggak kerja. Oh ya, ya gitu dari pengalaman itu. Kayak udah bikin grup. Mau nggak mau, protes nggak protes, yang penting that's your group. Lu harus bersosialisasi. Itu sih. Jadi pengalaman saya sebagai bikin grup gitu sih, nggak pernah kasih. Oke, free, yuk mau ini, nggak kasihan yang merasa nggak ada temennya, ataupun kasihan yang merasa diperdayakan itu. Jadi ya begitu. Oke, kayaknya itu. Thank you Koyo. Seandainya guru kita kayak Koyo ya dulu ya. Mantap. Gue malah seneng kalau dipilihin. Kalau dipilih sendiri itu kayak udah pada udah sudah terlihat hasilnya. Kayak yang ini nih. Aduh. Thank you ya Koyo. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke Daniel ya. Aku doain ini aja Koyo untuk kesehatan sama kerjaan aja deh. Thank you. Masih kurang berapa project lagi Dan? Project mah lanjut terus kan? Lanjut terus ya. Terus ya Tuhan lah ya. bagus kerjaan ada terus berarti. Ada terus ya, cuman itu dia waktunya mepet-mepet semua. Nggak tahu ini Desember ke Uber apa enggak. Mungkin ya bakalan lanjut, cuman kan aku pengen liburan Desember gitu. Iya, semoga bisa kelar gitu. Thank you. Oke deh, thank you Dan. Oke. Udah semua ya? Ada yang belum kusebut? Oh, udah. Oh, ya terakhir aku. Aku tolong doain ya kalau yang berkaitan sama topik ini
ya nggak tahu sih ya, entah karena aku orangnya introvert atau memang karena kepribadian, tapi ya juga sering merasakan kesepian itu sih. Jadi ya tolong doakan kalau pas merasakan hal itu, larinya tuh malah cari Tuhan, jangan sampai malah menjauh dari Tuhan. Karena kayak benar katanya Koyo sih, semakin waktu kita kesepian itu ya entah apapun kasusnya gitu ya, tapi waktu kita merasa kesepian tuh kayak iblis tuh sering kali ngasih tahu kayak udahlah, nggak usah deket sama Tuhan lah. Kayak kita malah jadi apa ya, kayak jadi takut itu loh deket sama Tuhan. Nah, padahal harusnya kan kita makin deket sama Tuhan, makin cari Tuhan. Nah, tolong doain supaya ya waktu merasa kesepian dan waktu iblis kasih kebohongan yang kayak gitu itu, aku nggak mau percaya dan tapi malah berusaha mendekat sama Tuhan. Ya meskipun mungkin susah gitu ya kenyataannya, tapi ya tolong doakan supaya Roh Kudus bisa memampukan gitu. Itu pokok doa yang pertama. Yang kedua, ini titip doa ini teman-teman. Jadi kemarin baru telepon rumah, terus dikasih tahu ternyata adikku ini sakit, pipinya bengkak. Jadi kayak benar-benar habis makan bakpao gitu, bengkak sebelah gitu sininya. Nah ternyata giginya sakit. Dia nggak kerasa awalnya. Tapi setelah diperiksain ke dokter itu, kalau lebih parah lagi bakal keluar nanah, dan itu kalau nggak benar-benar diobatin, bisa sampai dirawat inap, dan kalau semakin parah bisa ke meningitis, nyerang ke otak. Dan aku kaget sih, karena ternyata cukup parah gitu kan mas kasusnya. Nah, setelah dia ditanya-tanyain, ternyata dia ini stres karena kuliah. Nah, cuma stresnya tuh bukan kepikiran, dia nggak kerasa kalau dia sakit, nggak kerasa capek, nggak kerasa stres, tapi langsung menyerang ke badannya gitu loh. Jadi langsung giginya langsung sakit. Nah, tolong doain supaya bisa ditangani dengan baik dan bisa cepat sembuh. Nah, tadi pagi, sore, waktu aku telepon, puji Tuhan udah kempes bengkaknya, jadi kemungkinan nggak sampai harus dirawat inap gitu ya. Jadi tolong doakan supaya dalam keadaan kayak gini, adikku bisa semakin dekat sama Tuhan lah, karena ini adikku agak unik juga sih. Jadi dia kan seumuran VV, di gereja di Jember tuh jadi pengurus, tapi dari tanda-tandanya dia ini Kristen KTP gitu, jadi cuma sekedar pengurus pelayanan, tapi hatinya nggak benar-benar ke Tuhan itu sih. Nah, doain itu aja supaya ya melalui momen ini dia benar-benar bisa inilah dekat sama Tuhan, dia bisa benar-benar kenal sama Tuhan kita gitu loh, itu sih. Ya tolong doain buat dua pokok doa itu ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang kelupaan, ada yang mau minta didoain juga. Atau mungkin ada saudara, teman yang perlu didoakan dan mungkin kita bisa doain sama-sama. Mungkin. Ada? Nggak ada ya. Ini kita doain terus buat ini juga ya, persiapan Natal, karena Youth dikasih kepercayaan untuk jadi panitia. Kita doain supaya benar-benar teman-teman yang jadi panitia bisa mempersiapkan dengan baik, tapi juga benar-benar bisa memaknai Natal itu sendiri. Nah, terus juga doain yang kedua, supaya komunitas kita, Youth GKMI Pengharapan, bisa benar-benar jadi satu komunitas yang baik, kayak kata Koyo tadi ya, bisa saling dukung, saling support, dan benar-benar jadi satu komunitas, satu gereja yang baik gitu. Oke, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pokok doa yang udah di-sharingkan tadi. Buat teman-teman yang mau buka suara nggak apa-apa, mau di-unmute nggak apa-apa. Kita sama-sama berdoa, nanti minta tolong Jessica, tutup doa boleh? Jessica. Iya. Oke deh, ya kita sama-sama doa, nanti Jessica tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan memberikan kami saling sharing dan boleh saling berbagi. Kami bersyukur Tuhan untuk dia boleh membagikan, sharingkan apa yang di perkumpulannya. Dan melalui konser hari ini Tuhan boleh mengingatkan dia sekali lagi. Oh Tuhan adalah Tuhan yang mengerti.
Terima kasih Tuhan atas pernyataan Engkau sehingga komsel hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebentar lagi kami akan beristirahat dan kiranya Engkau mau menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you Jessica. Thank you Antonia juga untuk pelayanannya hari ini. Thank you semua. Thank you semuanya. Terima kasih pelayanannya, Anton. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih semuanya. nanti editin yang bagian gua nangis. Nggak usah nih. Jangan. Itu aib banget. Aku request dijadiin thumbnail aja. Wah, kejam banget. Pasti view-nya langsung 1 juta. Ini nanti di aja bagian sharingnya kan atau gimana? Dikat aja kan ya? Dikat aja nggak apa-apa sharingnya. Dokumentasi pribadi aja. I like Tapi it. tadi tuh menyentuh banget. Iya, kalau apa-apa tahu. Apaan sih? boleh kan Antonia? Kalau boleh. Enggak. Sering-sering aja setiap hari Jumat ya. KYTB juga Antonia. Sikat. Sebulan 2 kali bisa deh kayaknya kok. 4 kali lah. Dapat gaji dong. Sebulan 4 kali full dong. Rabu Jumat. Oh, boleh. Rabu Jumat. Guys, yang udah join.